Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja kepada kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh dengar, kita pelajari bersama-sama supaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini memperoleh berkat yang sama di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tidak satu pun di antara kita terlewati oleh berkat-berkat firman Tuhan. Amin. Ya, baik, kita buka di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Ya, dengan kasih Kristus saya mau mengajak Bapak Ibu baca ayat ini. Ya, saya akan baca ayat yang genapnya. Bapak Ibu boleh baca ayat yang ganjilnya. Nanti pada ayat yang ke-52 kita akan baca secara bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Mulai dari perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berdiri dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Buatkan hatimu, berdirilah." Ia mengambil kepala. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum saya sampaikan jelaskan ayat ini, ya, saya akan buat sebuah judul khotbah kita pagi hari ini adalah iman yang memulihkan keadaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan tidak pernah bosan atau berhenti memperkatakan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap memiliki iman. Karena ada waktu-waktu dan saat-saat tertentu iman itu bisa kendor, iman itu bisa merosot. Maka hari ini saya membuat tema untuk mengingatkan kita kembali dengan tema dikatakan iman yang memulihkan keadaan. Nah, kalau saya katakan ada kalimat di situ ada keadaan, sebab keadaan kita, kondisi kita saat ini mungkin berbeda-beda. Ada yang dalam keadaan pening sedikit, ada yang agak stres sedikit oleh karena mungkin faktor usaha, faktor ladang, faktor anak-anak dan lain sebagainya. Yang artinya keadaan ini Bapak Ibu, setiap kita yang hadir ini kondisi dan keadaan kita berbeda-beda. Ya, ada yang tertekan kita mungkin, ada yang terintimidasi. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang hadir pada saat ini, apapun keadaan, sekali lagi saya pertegas, apapun keadaan kita yang hadir pada hari ini, saya mau katakan
pengemis, buta lagi, duduk di pinggir jalan lagi. Artinya kondisi keberadaan dari Bartimeus itu tidak baik. Tetapi di dalam keseluruhan ayat yang kita baca itu, ayat 52 dikatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kita. Berarti keadaan, situasi, kondisi yang buruk itu dapat diubah oleh Tuhan. Keadaanmu terjelek sekalipun hari ini, terjepit sekalipun, Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita ini. Orang melihat kita jelek, tidak ada apa-apanya, tapi ingat, kita semua hari ini punya Allah yang hebat, yang dahsyat, sanggup memulihkan keadaan yang jelek itu. Sebagaimana halnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kami sebagai hamba Tuhan berharap kepada setiap kita, ya, apapun saat ini keadaan kita, bawa keadaan kita kepada Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Bartimeus ini boleh mengalami sebuah pemulihan dalam keadaan hidupnya yang buruk itu tadi. Dia mengalami suatu pemulihan daripada Tuhan, Bapak Ibu. Karena mungkin ada berkata, ya belas kasih dia boleh-boleh saja, karena belas kasih. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa garis besar saya lihat yang membawa Bartimeus mengalami sebuah pemulihan, mengalami sebuah perubahan yang hebat. Kita lihat di dalam pembacaan kita yang pertama, ayat 46 dan ayat 47. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, simak Alkitabnya masing-masing, saya akan baca. Ayat 46 dan ayat 47 dikatakan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang membuat Bartimeus dipulihkan keadaannya yang tidak baik itu? Di ayat 47 kalimatnya, perhatikan, ketika didengarnya. Siapa yang didengarnya? Ada berita tentang Tuhan. Ketika didengarnya Yesus sedang berada di daerah itu, berarti yang membuat Bartimeus dipulihkan keadaannya adalah dia memiliki iman yang bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Memiliki iman. Bagaimana imannya bertumbuh? Ketika didengar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan dari depan ini, jangan pernah bosan yang namanya mendengar firman. Jangan pernah bosan mendengar berita tentang Yesus. Lewat majalah mungkin, lewat televisi, lewat traktat, lewat pengikut-pengikut. Sebab ketika kita mendengar dengan baik kehadiran Allah, berita sedang disampaikan, Injil sedang diberitakan, di sanalah membuat imanmu untuk bertumbuh. Dan ketika iman itu mulai bertumbuh, maka engkau akan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itulah yang memampukan kita. Itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Sekalipun kondisi kita buruk, keadaan kita buruk, tapi ketika mendengar berita tentang Yesus, kau akan punya iman dan kau akan memulihkan keadaan. Jangan pernah bosan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi iman itu boleh timbul dan bertumbuh oleh karena mendengar firman Allah. Seperti yang tertulis pada Roma pasal 10 ayat 17. Nanti boleh Bapak Ibu baca di belakangnya. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi dikatakan membuat Bartimeus mengalami perubahan lewat imannya yang bertumbuh ketika dia dengar Yesus sedang ada di sini. Maka dikatakan dia berseru. Kata berseru dia berarti punya iman.
Maka dia Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tidak pendeta Simbolon yang dipanggil, tidak pendeta mari-mari yang dipanggil, tapi siapa? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Luar biasa. Jadi dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang bertumbuh itu ketika engkau mau duduk diam mendengar kebenaran firman Allah. Itulah yang akan memampukan kita untuk melewati, menaklukkan dan membawa kepada sebuah pemulihan seperti Bartimeus. Dikatakan dia sudah buta, mengemis lagi. Saya yakin dan percaya asumsi orang banyak tentang yang namanya mengemis dan buta duduk di pinggir jalan yang mungkin sedikit miris, artinya ya orang juga mungkin menganggap tidak baik keadaan. Apa cukup dengan biasa mengemis itu, jangan-jangan mencuri lagi dia. Asumsi, artinya keadaan terburuk sekalipun dalam kehidupan Bartimeus semua diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Dia punya iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Lewat apa? Ketika didengarkan ada Tuhan yang sedang berjalan di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bartimeus mendengar tentang Yesus, sekalipun kondisi keadaannya sulit, dia buta, dia tidak mau membatasi dirinya. Ya, sekalipun dia buta, tidak bisa berkata, mungkin butuh bantuan orang, tetapi dia bisa lihat semangatnya luar biasa. Jadi apapun kondisi sulit apapun, jangan pernah engkau tawar hati dengan kehidupan yang sedang diperhadapkan kepada setiap kita hari ini. Amin. Sehingga serangga tak sulit apapun pekerjaan dan hidupmu hari ini. Mari, yang pertama saya katakan, miliki iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu, ketika kita mulai menutup diri untuk firman Allah, saya katakan dengan tegas, iman percaya, kedewasaan rohani tidak akan pernah bertumbuh. Karena apa? Engkau menutup telinga untuk kebenaran firman Allah tentang berita Yesus, engkau tidak akan bisa maju di dalam perkiraan akan Tuhan. Tetapi setiap orang akan mengalami sebuah kemajuan dan perubahan ketika dia membuka pikiran, hati, telinganya untuk firman Allah. Maka Allah yang akan mengerjakan perkara yang tidak terduga. Itu yang pertama saya lihat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun situasinya sulit, ya, tetapi dia masih mampu. Yesus, dia kan berseru kita. Jangan pernah mentok kita. Saya tahu setiap kita diperhadapkan kepada setiap keadaan yang sulit saat ini. Tetapi yang sulit itu akan diubah oleh Tuhan ketika kita membuka hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang membuat Bartimeus keadaannya yang sangat buruk, kondisinya yang tidak baik, diubahkan oleh Tuhan dan dia mengalami pemulihan yang sungguh dahsyat. Selain daripada Bartimeus memiliki iman yang bertumbuh kepada Tuhan, yang saya lihat imannya bukan sekedar bertumbuh, tetapi Bartimeus memiliki iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah dengan keadaan. Dengan dikatakan tidak menyerah, udahlah aku minta, aku punya kehidupan seperti udahlah di sini aja lah, tidak mau aku tentang Yesus. Enggak, tetapi yang saya lihat di sini bahwa iman Bartimeus itu adalah iman yang bangkit dan tidak mau menyerah dengan keadaan. Coba ayat 88 dan 89 kita lihat membuktikan bahwa Bartimeus punya gairah iman yang sungguh semangat dan tidak mau menyerah dengan keadaannya yang buruk itu. Ya, 48 banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Jadi mulai dari ayat 48 bahwa dikatakan di sini, coba kembali, banyak orang menegurnya Bapak Ibu untuk supaya Bartimeus diam. Mungkin ada orang berkata, "Kau kan buta, kau kan pengemis, kau kan miskin,
saya simak ayat ini, banyak orang menegurnya supaya dia diam. Bagian B namun semakin keras dia berseru. Berarti kalau seruan yang pertama dia hanya berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika ada orang menegur, kau tak boleh panggil nama Tuhan, dikatakan dia semakin keras pula, Yesus anak Daud. Mungkin seperti itu. Hari ini berserulah kepada Yesus anak Daud. Karena saya lihat Bapak Ibu, ketika Bartimeus ini mengalami sebuah perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak baik menjadi baik keadaannya. Nanti kita akan lihat kondisinya. Tetapi dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman Bartimeus bangkit sekali persoalannya penuh dengan rintangan. Dia bangkit. Kita tadi dikatakan, ya, supaya dia. Itu persoalan, itu rintangan bagi Bartimeus. Tapi dia tidak mau tahu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dia maju, dia tetap semangat, dia tidak mau menyerah, ingin berjumpa, ingin bertemu, mengalami sebuah pembebasan, mengalami sebuah perubahan daripada Tuhan. Maka dikatakan dia berteriak, dia berseru lebih keras dengan memanggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dikatakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya amati Bartimeus ini sebagai orang yang memiliki iman, semangat imannya yang tidak mau menyerah, ternyata Bapak Ibu, ternyata Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup orang yang punya iman yang bersemangat. Kita ada ini. Kalau punya iman yang semangat, ketahuilah bahwa hidupmu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Ayat 49 diperkatakan, ya, di situ lalu Yesus berhenti, ya, lalu dikatakan di situ dan berkata, panggillah dia ini siapa? Seorang yang buta dan yaitu Bartimeus. Panggillah dia. Mereka memanggil. Saya yakin kata mereka ini adalah murid-murid. Mereka memanggil orang buta dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil itu. Jadi satu sukacita yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita punya iman yang bersemangat, hidupmu tidak akan pernah lepas dari pandangan Tuhan. Perhatian Allah akan tetap ada bersama dengan kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang punya iman yang bergairah, iman yang bersemangat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan kami sebagai seorang hamba Tuhan. Ada banyak orang mungkin mengintimidasi kami, pelayanan mungkin dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kami akan semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Supaya ada sebuah kerinduan bahwa Tuhan yang aku layani adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan. Dengan sebuah catatan dikatakan di situ, yang orang yang punya iman yang bersemangat, tidak mau menyerah, akan selalu ada dalam perhatian Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan seorang diri, Bapak Ibu yang dikasihi. Tapi perlu kita ketahui secara bersama-sama, Bapak Ibu, untuk suatu pemulihan, untuk suatu perubahan terjadi di dalam diri kita, Bapak Ibu, kita harus mengubah pusat perhatian kita. Kenapa saya katakan mengubah pusat perhatian? Supaya kita mengalami sebuah pemulihan seperti yang dialami oleh Bartimeus ini, Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan, ya, fokus itu fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus berpusat kepada dirimu sendiri, tapi pusatkan perhatianmu kepada Allah. Amin. Kalau perhatianmu tertuju berpusatkan kepada Allah, saya yakin dan percaya keadaanmu akan dikerjakan oleh Tuhan secara sendirinya. Karena itulah Allah yang kita punya, Allah yang hebat, Allah yang sungguh luar biasa. Sekali lagi saya katakan, untuk mengalami sebuah perubahan dan pemulihan,
Pusatkan perhatianmu kepada Allah, bukan kepada dirimu sendiri. Sekalipun buruk engkau, sekalipun keadaanmu tidak baik, tapi mulai kita fokus berpusatkan kepada Allah. Karena ketika kita melipat tangan dan menyerahkan segala sesuatu, maka Allah yang turun tangan, campur tangan, menyelesaikan dan mengangkat segala sesuatu. Itu yang saya lihat di dalam kepribadian daripada Bartimeus ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bartimeus tidak menyerah dengan keadaan itu. Saya mau katakan kepada kita sekali lagi, jangan pernah menyerah dengan hambatan-hambatan yang coba-coba dibangun manusia ataupun dibangun oleh iblis untuk menghambat Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Itu yang harus kita taklukkan, itu yang harus kita singkirkan, itu yang harus kita patahkan. Sebab saya mau katakan seperti ini, ketika kita mengalami perjumpaan bertemu dengan Tuhan di dalam gereja ini, lewat pelayanan ini, kita akan mengalami sebuah kuasa perubahan, pembebasan, mujizat dan berkat Allah didatangkan bagi setiap kita. Seperti Bartimeus diubah oleh Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Saya mau katakan, upayakan dirimu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya sangat setuju tadi dua daripada diri bermalam ketika kita dua bersama di sana. Tuhan, supaya jemaatmu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Saya ingin percaya tujuannya apa? Supaya keadaan jemaat itu diubah dan dipulihkan oleh Allah sendiri. Baik ekonomimu, baik imanmu, baik keluargamu, baik pekerjaan. Itulah pengharapan daripada hamba Tuhan di tempat ini. Alami perjumpaan dengan Tuhan hari ini, supaya kita boleh melihat perbedaan ini. Kita mengalami pembebasan dari apapun yang mengikat kita. Dan Bartimeus juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami sebuah pembebasan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat yang berikutnya. Bagaimana Bartimeus mengalami sebuah pemulihan dalam keadaan yang tidak baik itu. Ya, yang kedua tadi saya katakan, sebab Bartimeus memiliki iman yang konkret dan tidak menyerah dengan keadaan. Lalu yang ketiga, ini merupakan bagian yang terakhir Bapak Ibu, yang Bartimeus memiliki iman yang bermental menang. Tidak mental kalah dia, tapi mental imannya itu menang. Coba kita lihat dulu ayat 50, mulai kita baca dulu. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabbuni, supaya aku dapat melihat. Luar biasa. Tapi ayat 50 coba kita lihat. Nah, kayak ayat 50-nya. Ya, ini yang menjadi penekanan di bagian terakhir ini. Ya, bahwa Bartimeus saya katakan tadi memiliki iman yang bermental menang. Artinya dari ayat ini, lalu Yesus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bartimeus menanggalkan statusnya sekalipun ada banyak orang yang menghambat. Dia lepaskan jubahnya. Dia harus berdiri segera bertemu dengan Tuhan. Ya, dia bangkit, tidak menjadi diam dia. Dilepaskan jubah, dikatakan di sini. Lalu segera berdiri dan pergi. Ini berbicara Bapak Ibu, ada pengharapan untuk anak-anak, ada pengharapan pembebasan dan kelepasan di dalam kepribadian daripada Bartimeus. Maka dikatakan dia tidak mau tahu, sekalipun orang mengatakan bajunya jelek, buta, pengemis, tetapi dia tidak terbatas dengan itu. Dia tanggalkan semuanya. Apa kata orang tidak penting bagiku, yang penting aku maju, melangkah, berdiri, bangkit, bertemu dengan Tuhan. Jadi ini yang membuat dia bagian yang ketiga Bapak Ibu, mengalami sebuah pemulihan dalam keadaan yang tidak baik, yang statusnya sebagai pengemis dia buang. Hari ini apapun keadaan yang terburuk, lepaskan. Ada
buruk, apapun itu jenisnya, hari ini lepaskan, tanggalkan itu. Mari bangkit berdiri dan berlari kepada Kristus, karena Kristus yang sanggup untuk membebaskan setiap kita dari status-status keadaan yang tidak baik itu. Kalau kami hanya pendeta dapat berkata, ya mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan dan berkati dia Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya cara Tuhanlah yang menyelesaikan, bukan pendeta yang menyelesaikan. Yang setuju katakan amin. Lepaskan. Amin. Bapak Ibu. Ya. Bartimeus dikatakan di situ sekali lagi menanggalkan statusnya sebagai pengemis yang buta. Maka dikatakan Bapak Ibu, ya, seperti saya katakan, dia harus bangkit berdiri. Dia harus membuat upaya untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang lebih hebat saya lihat di dalam kepribadian Bartimeus itu. Coba ayat 51 mana? Ayat 50. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, beragumi supaya aku dapat melihat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membuktikan bahwa Bartimeus itu punya iman yang bermental menang, yang bahwa dikatakan Bapak Ibu Bartimeus itu ya, luar biasanya begini. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Saya yakin percaya kalau Tuhan bertanya ini kepada Bartimeus, karena Tuhan sudah memperhitungkan iman daripada Bartimeus. Amin Bapak Ibu. Ya, lalu dikatakan ketika Tuhan bertanya kepada kita, seperti Tuhan bertanya kepada Bartimeus, Tuhan berkata begini, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu Pak Laban? Kalau Tuhan katakan, lalu apakah jawab daripada Bartimeus? Lalu apa jawab kita kalau Tuhan bertanya kepada kita seperti ini? Sementara keadaan daripada Bartimeus adalah tidak baik, tetapi apa yang dijawabnya? Bartimeus tidak berkata, Tuhan berilah aku kuat banyak supaya aku tidak menangis. Tidak dimintanya. Ketika Tuhan bertanya kepada Bartimeus, Tuhan berilah aku ladang sekian hektar dan aku bekerja berladang hasilnya baik. Tidak dimintanya. Tetapi apa yang dimintanya? Ya, jawab orang kita itu. Apa jawabnya? Beragumi. Guru, supaya apa? Supaya ini pemikiran yang luar biasa di Bartimeus. Kalau dia bekerja, dapat melihat dia bekerja lebih daripada yang diberikan uang itu akan dapat dia hasilnya. Haleluya. Kalau tadi dikasih waktunya saja terbatas, hanya mentok sampai di sini loh. Kalau dia tidak melihat, tapi dia minta melihat. Saya yakin dan percaya secara manusiawi supaya dia dapat beraktivitas dan menghasilkan banyak uang, banyak penghasilan yang dia dapatkan. Amin. Hari ini mungkin kita sedang mengalami kebutaan rohani, tapi hari ini saya mau katakan, jangan minta hal-hal yang lain, minta saja seperti ini, minta orang ini. Tuhan, bukalah mata hatiku supaya aku dapat melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu yang dikasihi, sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya katakan, hari ini bagi kita, saya mungkin Bapak Gembala tidak tahu apa keadaan Bapak Ibu jemaat semua hari ini, tetapi Tuhan tahu keadaanmu sekarang ini. Keadaan terburuk sekalipun engkau pintar menyembunyikan keadaanmu itu, tapi Tuhan sedang melihatnya. Kalau engkau ingin diubah, engkau ingin diberikan oleh Tuhan, hari ini saya mengatakan, miliki iman, datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu yang harus kau ciptakan, itu yang harus kita perbuat dalam diri kita, dan katakan, Tuhan, bukalah. Ya, jangan minta yang lain dulu. Apa yang
yang menjadi kebutuhan. Artinya begini, yang kita ini butuhnya dia melihat. Kau butuh yang lain berkatakan dari kita kan macam-macam dulu kau minta. Seperti pernah saya katakan, Tuhan, aku minta pesawat, rupanya lapangan juga belum kita siapkan. Iya kan, di mana bandaranya kita betul-betul. Tapi kalau sudah ada bandara boleh. Tapi hari ini saya secara yang pribadi berkata kepada Bapak Ibu, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan ini. Mungkin engkau merasa tersakiti, sekali lagi saya katakan. Mungkin engkau rasa kecewa, mungkin engkau diejek-ejek seperti Bartimeus. Mungkin engkau sedang dihambati orang-orang untuk datang beribadah di tempat ini. Tetapi saya mengatakan, mari berjumpa dengan Tuhan seperti Bartimeus. Karena ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, maka di sanalah imanmu akan lahir. Dan iman yang lahir itu akan menuntut engkau kepada sebuah perubahan, menuntut kita kepada sebuah pemulihan. Apapun keadaanmu hari ini, biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Kiranya Tuhan yang memberkati semua kita